Salah satu karya besar Horatius Bonar yang lain adalah sebuah himne megah berjudul Glory Be to God the Father, atau dalam bahasa Indonesia, Muliakan Allah Bapa, terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 242. Himne ini dibuka dengan sebuah doksologi atau pujian kepada Allah Tritunggal. Glory be to God the Father, glory be to God the Son, glory be to God the Spirit, God Almighty, Three in One. Haleluya, haleluya, glory be to Him alone. Ini adalah pengakuan iman yang sangat kuat dan jelas, yang mendasari iman Kristen para rasul sejak abad pertama Masehi. Pengakuan kepada Allah Tritunggal ini pula yang mendasari iman kita saat ini. Karena itu bait pertama ini sering dinyanyikan secara terpisah sebagai pengakuan iman. Bait kedua nyanyian ini berbicara mengenai karya penebusan Kristus, Sang Anak Domba yang telah tersembelih, yang melalui kematiannya ia telah menyucikan kita dari segala noda dosa. Ia bahkan telah membeli kita dan menjadikan kita ahli waris kerajaannya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus pada pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karya penebusan inilah yang mendorong kita sekaligus memampukan kita untuk terus memuliakan Allah. Bait ketiga menggambarkan Kristus yang setelah menyelesaikan karya penebusannya di dunia, naik kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ia menjadi raja atas para malaikat, gereja dan segala bangsa. Langit dan bumi menyanyikan pujian baginya, Sang Raja yang maha mulia. Dan bait terakhir yang menjadi puncak nyanyian ini menggambarkan suasana dalam kitab Wahyu pasal 5, ketika berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa malaikat berseru dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian, yang kemudian disambut dengan pujian dari segala makhluk yang di surga, di bumi, di bawah bumi, di laut dan semua yang ada di dalamnya. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sungguh suatu pujian yang gegap gempita di surga merayakan kemenangan dan kemuliaan Kristus. Dan suasana ini digambarkan dengan sangat jelas, baik melalui liriknya maupun melodi nyanyian ini. Horatius Bonar mengubah himne ini pada tahun 1866, sedangkan melodinya diciptakan oleh Henry Thomas Smart kurang lebih pada tahun yang sama. Yang menarik dari melodi nyanyian ini adalah bahwa Henry Smart menciptakannya dalam keadaan nyaris buta. Karena sejak usia sekitar 50 tahun, ia berangsur-angsur kehilangan penglihatannya, hingga akhirnya buta total dalam beberapa tahun. Namun karena kemampuan mengingatnya yang sangat baik, dan juga karena Smart sangat menguasai alat musik organ yang sudah dipelajarinya sejak usia sangat muda, maka ia tetap bisa bermain organ dengan baik dan menciptakan melodi-melodi yang indah. Henry Smart sendiri sebenarnya adalah seorang ahli hukum yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan musik. Namun ayahnya adalah seorang penerbit musik, direktur orkestra dan pemain biola yang handal. Dan pamannya adalah Sir George Smart, seorang konduktor atau pemimpin orkestra yang cukup ternama pada waktu itu. Jadi rupanya darah musik sudah mengalir dalam dirinya. Sehingga ia segera merasa bosan dengan dunia hukum, lalu meninggalkan karirnya di bidang hukum dan menjadi pemain organ dan guru musik di sebuah gereja. Melodi ciptaan Henry Smart ini adalah melodi yang sangat megah dengan banyak lompatan nada ke atas. Bahkan di awal birama kedua, melodi langsung mencapai nada tertinggi dan ditahan di sana selama 1,5 ketuk. Pola yang sama diulang di baris kedua dan ketiga. Ini seperti menggambarkan kemuliaan Allah sebagai Raja alam semesta dan seluruh ciptaan. Di baris pertama dan kedua, melodi diakhiri dengan nada yang rendah untuk memberi keseimbangan. Namun pada frasa terakhir, melodi bertahan di atas dan diakhiri dengan nada do tinggi untuk kembali menegaskan tema nyanyian ini, yaitu untuk memuliakan Allah. Mari kita dengarkan nyanyian ini. Kita resapi setiap kata dan nadanya. Dan mari kita muliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.